Baik, tapi kalau dia mendaftar di akhir-akhir berarti waktu mereka untuk nanti melakukan pemutahiran misalnya ada data yang kurang, syarat-syarat yang belum tercantum, jadi lebih pendek ya Pak, seperti itu kah? Pada prinsipnya yang namanya mendaftar adalah menyampaikan surat pendaftaran bakal calon. Kemudian diserahkan adalah daftar bakal calon ya untuk di KPU Pusat ini bakal calon DPR RI. Kemudian dokumen persyaratan masing-masing bakal calon. Nah, untuk pendaftaran ini yang diperiksa oleh KPU dengan tim dari partai politik adalah satu aja ukurannya, apakah dokumen persyaratannya sudah lengkap atau belum. Kalau misalkan belum, maka kesempatan untuk melengkapi adalah hari ini, terakhir ya, 14 Mei tahun 2023 jam 23.59 menit. Demikian juga kalau misalkan ada partai katakanlah datangnya udah mepet-mepet ya di bagian akhir, misalkan jam 23, itu tetap masih masuk dalam kerangka waktu untuk diterima pendaftaran. Hanya saja nanti pemeriksaannya dilanjutkan walaupun sudah lewat tengah malam ya, sudah masuk tanggal 15, tetapi pemeriksaan untuk memastikan kelengkapan masih dilakukan. Hanya saja begitu lewat dari jam 23.59 menit, kalau ada kekurangan ya sudah tidak bisa dimasukkan lagi. Nah nanti hari berikutnya mulai besok KPU melakukan penelitian atau verifikasi administrasi terhadap dokumen-dokumen persyaratan. Untuk di verifikasi ini, tahapan verifikasi yang akan dijadikan ukuran adalah memeriksa apakah dokumen persyaratannya sudah benar dan sah atau belum. Nanti dalam pemeriksaan atau penelitian atau verifikasi administrasi, kalau ada dokumen persyaratan yang secara kategoris ya belum benar dan juga belum sah, nanti ada kesempatan untuk perbaikan dokumen persyaratan pada masa perbaikan. Baik Pak. Apa sih Pak yang biasanya sering kali menggagalkan caleg-caleg tersebut ketika verifikasi data? Biasanya tuh kurang apa sih Pak? Biasanya ini soal dokumen misalkan ya seperti ijazah itu kan fotokopi ijazah dilegalisir. Mungkin belum dilegalisir. Atau bisa jadi soal surat keterangan dari pengadilan atau surat keterangan hasil pemeriksaan kesehatan. Karena kan butuh waktu dan juga dalam waktu yang hampir bersamaan semua orang di semua tingkatan, baik yang mau jadi caleg di DPR RI, provinsi, kabupaten, kota seluruh Indonesia ini kan boleh dikatakan mempersiapkannya kan serentak gitu ya, sehingga kemudian ada problem itu. Oke. Pak, secara sistem elektronik di KPU proses verifikasi ini kondisi prima tidak Pak, supaya tidak terjadi kesalahan sistem ini yang kemudian menggagalkan caleg tersebut seperti apa Pak? Jadi partai politik di bagian awal sudah ada semacam bintek dari KPU kepada tim operator partai politik ya untuk penggunaan silon, sistem informasi pencalonan di semua tingkatan. Itu dalam rangkanya untuk menyerahkan dokumen-dokumen persyaratan secara elektronik ke dalam atau diunggah ke dalam silon, sistem informasi pencalonan. Nah itu nanti menjadi bekal bagi KPU untuk tahap berikutnya verifikasi administrasi. Jadi boleh dikatakan ini paperless ya, ngurang-ngurangi kertas ya, yang kemudian nanti pemeriksaannya berbasis pada dokumen yang ada di silon. Ya. Silon ini memang Pak yang sejauh ini nggak ada gangguan adalah, kan Pak? Insya Allah nggak ada, tapi yang ada itu kan begini Mbak, istilahnya seperti bottleneck ya, teman-teman partai mengunggah di waktu yang kurang lebih hampir bersamaan, sehingga kemudian urutan atau antriannya masuk kan menjadi agak terhambat, itu yang sering terjadi. Demikian juga kami dapat laporan misalkan tadi itu ada semacam gangguan saluran kabel optik di daerah Buru Selatan di Maluku. Tapi kemudian dalam beberapa jam berikutnya kami sudah dapat konfirmasi bahwa sambungan itu sudah bisa terhubung lagi sehingga tidak ada kendala lagi.